Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rianti, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rekayasa perangkat lunak. Di sini kita akan membahas definisi dan karakteristik perangkat lunak. Yang pertama itu ada definisinya. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang apabila dijalankan akan menyediakan fitur, fungsi, dan suatu kinerja yang diinginkan. Adapun struktur data yang memungkinkan program untuk menghasilkan informasi yang memadai. Selanjutnya, karakteristik. Ada beberapa karakteristik di dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, mengacu pada tingkat kinerja perangkat lunak terhadap tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsionalitas yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, mengacu pada sejauh mana perangkat lunak dapat digunakan dengan mudah. Yang keempat, mengacu pada kemampuan perangkat lunak untuk menggunakan sumber daya sistem dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, mengacu pada kemudahan modifikasi yang dapat dilakukan dalam sistem perangkat lunak untuk memperluas fungsinya, memperbaiki kinerjanya, atau memperbaiki kesalahannya. Oke, kita lanjut ke pengelompokan software. Pengelompokan software ada 7, bisa kita lihat pada layar. Yang pertama itu sistem software, yaitu seperangkat program yang ditulis untuk melayani program lainnya. Yang kedua, application software, yaitu program yang berdiri sendiri atau stand-alone programs dan dibuat untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan yang spesifik. Yang ketiga, engineering atau scientific software, yaitu beragam program pengolah angka untuk kebutuhan teknik dan ilmiah. Yang keempat, embedded software, yaitu software yang berada di dalam suatu produk atau sistem ditanam. Yang kelima, product line software, yaitu produk software yang dirancang memiliki fitur spesifik yang dapat digunakan oleh banyak pelanggan berbeda. Yang keenam, web atau mobile application, yaitu software yang terhubung di dalam jaringan dan dapat diakses baik melalui web browser ataupun aplikasi yang dipasang pada perangkat bergerak. Yang terakhir ada artificial intelligence software, yaitu software yang menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang sulit dilakukan oleh komputasi atau analisis secara langsung. Oke, selanjutnya kita melangkah ke proses rekayasa perangkat lunak. Proses-proses rekayasa perangkat lunak itu ada 3. Yang pertama, software development framework adalah pengembangan software yang tersusun atas umbrella activities yang mendukung framework activity, dan di dalam framework activity terdapat sekumpulan teks yang merupakan unit terkecil. Yang kedua, alur proses software adalah pada kerangka rekayasa perangkat lunak harus dilakukan sistematis, namun alur proses atau proses flow tersebut bisa berbagai bentuk, yaitu linear, iteratif, evolusioner, dan paralel. Yang ketiga, model proses preskriptif adalah model yang sudah mendefinisikan dengan jelas aturan, aktivitas, tugas, iuran, dan berbagai elemen lain dalam proses rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kita akan membahas tentang model proses Agile. Proses ini menggunakan asumsi-asumsi kunci terkait kondisi proyek perangkat lunak, yaitu susah untuk memprediksi di awal kebutuhan software mana yang bertahan atau akan berubah nantinya. Banyak tipe software yang proses perancangan
dan konstruksinya dilakukan secara berpasangan atau interleaved. Terakhir, analisis, perencanaan, konstruksi, dan pengujian tidak dapat diprediksi dari perspektif perencanaan. Terakhir, analisis, perencanaan, konstruksi, dan pengujian tidak dapat diprediksi dari perspektif perencanaan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dan karakteristik model proses Agile. Prinsip dan karakteristiknya adalah suatu model pengembangan software yang mementingkan 3 hal, yaitu efisiensi sumber daya, kecepatan bekerja, dan kualitas yang prima. Tujuan metode ini mengarahkan seorang tim developer untuk mempunyai komunikasi yang baik dengan tim untuk menciptakan software dengan kualitas baik, sehingga manfaat yang didapat dengan menggunakan metode Agile akan dirasakan oleh semua pihak termasuk klien dan user. Selanjutnya itu kita akan bahas XP Programming dan Scrum. Yang kita bahas dulu itu adalah XP Programming. Programming ini menggunakan pendekatan objek-oriented sebagai paradigma pengembangan software, disertai dengan seperangkat aturan pada 4 aktivitas kerangka kerjanya, yaitu planning, design, coding, dan testing. Selanjutnya itu Scrum. Scrum mendorong penggunaan pola proses perangkat lunak yang memang telah terbukti efektif untuk proyek dengan timeline yang ketat. Requirement dapat berubah dan kritikal untuk bisnis. Prinsip Scrum konsisten dengan konsep Agile sebagai paduan untuk aktivitas pengembangan software. Aktivitas kerangka kerja pada Scrum yaitu requirement, analysis, design, evaluation, deliver. Oke, selanjutnya kita akan membahas aspek manusia dalam rekayasa perangkat lunak. Kalian bisa perhatikan yang di dalam kotak itu adalah aspek manusia dalam rekayasa perangkat lunak yang terdiri dari bisnis milia, company, project, tim, dan individual. Yang gambar di samping itu yang bentuk lingkaran itu adalah model perilaku untuk software engineering yang terdiri dari organizational behavior, group dynamics, cognition, and motivation. Prinsip dalam proses rekayasa perangkat lunak ada 2, yaitu prinsip yang memandu proses dan prinsip yang memandu praktik. Yang pertama kita bahas itu ada prinsip yang memandu proses. Prinsip yang memandu proses: 1. Cepat. 2. Fokus pada kualitas di setiap langkah. 3. Bentuk tim yang efektif. 4. Menetapkan mekanisme untuk komunikasi dan koordinasi. 5. Mengelola perubahan. 6. Lakukan penilaian terhadap risiko. 7. Buat produk atau hasil yang ada manfaat untuk yang lain, termaksud untuk proses, aktivitas, dan tugas. Yang kedua, prinsip yang memandu praktik. Prinsip yang memandu praktik: 1. Divide and conquer. 2. Memahami penggunaan abstraksi. 3. Berusaha untuk konsisten. 4. Fokus pada pemberian informasi. 5. Kembangkan perangkat lunak yang menekankan modularitas yang efektif. 6. Temukan dan manfaatkan pola. 7. Jika memungkinkan, lihat masalah dan solusinya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 8. Ingatlah bahwa seseorang akan melakukan pemeliharaan perangkat lunak yang dikembangkan. Mari kita lanjut. Memahami requirement perangkat lunak. Definisi requirement adalah dalam rekayasa perangkat lunak, aktivitas identifikasi, membuat dokumentasi, dan mengelola kebutuhan. Adapun jenis-jenis requirement, yang pertama, business requirement. Business requirement ada 3. Yang pertama, sudut pandang project sponsor. Yang kedua, business objective. Yang ketiga, ruang lingkup sistem.
Yang kedua, user requirement. User requirement terbagi ada 3. 1. Sudut pandang pengguna sistem. 2. User goal. 3. Input dan output sistem. Yang terakhir ada sistem requirement. Sistem requirement ada 2. 1. Sudut pandang pengguna SIS. 2. Non-fungsional. Proses pengumpulan requirement. Kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut. Di situ ada beberapa proses requirement. Yang pertama itu LKit requirement. Yang kedua context mapping. Dan ada beberapa lagi proses pengumpulan requirement. Kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut. Oke, baiklah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Requirement modeling 1, skenario basic dan kelas model. Tujuan memodelkan requirement. 1. Menggambarkan apa yang dibutuhkan customer. 2. Membangun dasar untuk pembuatan rancangan atau basic software. 3. Menetapkan serangkaian requirement yang dapat divalidasi setelah software dibangun. Skenario basic model atau use case. Use case sebagai kontrak untuk perilaku. Kontrak mendefinisikan cara di mana seorang aktor menggunakan sistem berbasis komputer untuk mencapai tujuan. Kelas model. Kelas model menggambarkan objek yang akan dimanipulasi oleh sistem operasi atau disebut juga metode yang dimiliki oleh objek, hubungan antar objek, dan kolaborasi antar kelas. Selanjutnya, requirement modeling 2, behavioral and flow model. Behavioral model yaitu dirancang khusus untuk membuat kita memahami perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku suatu sistem. Perilaku suatu sistem dijelaskan dan direpresentasikan dengan bantuan diagram. Flow model yaitu menunjukkan aliran proses di dalam perangkat lunak berikut juga dengan data yang terlibat di dalamnya. Pemodelan requirement untuk WhatsApp yaitu masing-masing karakteristik ini dapat direpresentasikan sebagai sekumpulan model yang memungkinkan persyaratan WhatsApp dianalisis secara terstruktur. Meskipun model spesifiknya sangat bergantung pada sifat WhatsApp. Materi selanjutnya, konsep perancangan. Proses perancangan. Proses perancangan bersifat iteratif di mana setiap spesifikasi kebutuhan requirement diterjemahkan menjadi blueprint dari sistem yang dibuat. Perancangan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan. Kualitas dalam perancangan. Kualitas merupakan karakteristik barang atau layanan berupa kehandalan, kemudahan dalam penggunaan, kemudahan dalam perawatan, keindahan, dan sebagainya. Dari sisi produsen, kualitas berupa kesesuaian produk dari standar yang ditetapkan. Konsep kunci dalam perancangan ada 6, yaitu abstraksi, arsitektur, pola, pemisahan masalah, modularitas, paradigma. Selanjutnya, rancangan arsitektur. Apa dan mengapa arsitektur software itu? Arsitektur suatu sistem perangkat lunak dibuat untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem perangkat lunak diorganisir atau disusun. Arsitektur ini juga yang menggambarkan struktur dari software secara keseluruhan. Selanjutnya, arsitektural view dari sebuah software. Arsitektural view adalah teknik untuk mengatur deskripsi dari arsitektur menggunakan serangkaian view atau tampilan secara bersamaan. Tampilan-tampilan ini akan menangani setiap permasalahan dari masing-masing pemangku kepentingan. Selanjutnya itu ada pola perancangan arsitektur software. Ide dasar penggunaan pola arsitektur adalah sebagai sebuah cara untuk menggunakan kembali pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk permasalahan yang sama. Contohnya, yaitu arsitektur model V-control dapat digunakan sebagai pola untuk mengatasi permasalahan.
Oke, baiklah, materi terakhir kita hari ini, rancangan antarmuka pengguna. Antarmuka dan konsep usability. Antarmuka yaitu tempat titik pengguna berinteraksi dengan sistem. Ada dua konsepnya, yaitu satu, perangkat lunak yang mudah untuk digunakan, dua, perangkat lunak yang mudah untuk dipelajari. Usability suatu sistem atau software dapat diukur misalnya dengan sistem usability skala, bisa disingkat SUS. Prinsip perancangan antarmuka. Prinsipnya ada 6. 1. Layout. 2. Content hours. 3. Estetik. 4. User level. 5. Konsisten. 6. Minimize user effort. Proses perancangan antarmuka. Pahami pengguna, buat susunan interfak, tentukan standar, buat prototipe. Oke, baiklah, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.